Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta rekan-rekan yang saya hormati. Marilah kita ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia untuk kita semua dan memberikan rahmat dan hidayah hingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan semua rekan dan Bapak Ibu yang telah hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan untuk menyampaikan sebuah ceramah tentang sedekah. Mempunyai banyak sekali manfaat dan barokah. Di antara adalah sedekah adalah perantara kepada tercapainya hakikat kebaikan. Di antaranya adalah di antaranya manfaat sedekah. Yang kedua, hakikat suatu kebebasan adalah bukti nyata hakikat suatu kebebasan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innahu lahu bil alamin, yang berarti kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebahagiaan sempurna sebelum kamu memanfaatkan kebahagiaan harta atau cinta untuk hartamu yang banyak saja kamu manfaatkan, maka kamu akan memberikan, maka sesungguhnya Allah mengetahui itu. Malaikat akan mendoakan orang-orang yang bersedekah dan malaikat akan melaknat orang yang pelit dan sombong. Manfaat bersedekah yang ketiga adalah bahwa malaikat akan senantiasa bersama kita semua yang berada di orang-orang yang baik dan selalu di samping kita, karena selalu berada di orang-orang yang selalu bersedekah. Dan juga mendoakan hal-hal ini karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Abdul Harith berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat turun kepadanya. Lalu salah satunya mengatakan harta, kemudian menginfakkan harta, kemudian malaikat yang satunya berkata, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil atau pelit dengan harta, dan mengangkat derajatnya orang-orang yang saling berbagi dan bersedekah. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi sedikit pun harta Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan kepada hambanya yang pernah, dan bagi hamba yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Itulah beberapa manfaat sedekah. Sebetulnya banyak sekali manfaat sedekah yang akan dapat oleh seorang muslim. Karena itu kita tak lagi asing dengan mendengar kisah para nabi, para sahabat Rasul Subhanahu wa taala yang amat ringan tangan saat bersedekah. Abu Bakar Rasulullah SAW telah menginfakkan harta, dan Umar menginfakkan harta, dan menginfakkan hartanya. Sedekah. Utsman radhiyallahu menyiapkan bakal seluruh pasukan Al-Ura jika kita merasa berat dengan pasukan kita. Ketika kita merasa berat untuk bersedekah, lainnya bisa kita lakukan. Ketika kita tidak bisa melakukan sedekah dengan barang, kita bisa melakukan sedekah dengan hal lain, dengan banyak bentuk lain sebisa kalian lakukan. Salah satunya adalah
yang mana nyatanya Rasulullah dari kesadarannya sedekah. Sifat kikih merasa rugi dan juga takut miskin adalah penghalang bagi seorang untuk membagikan harta yang dimiliki. Apalagi sesuatu yang amat dicintai. Padahal di balik urutan tangan atau mengikhlaskan atau memberikan harta itu adalah keutamaan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersedekah menjadi jalan terbuka bagi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban sedekah di saat sulit, kewajiban sedekah rutin di masa sulit. Selanjutnya adalah akan selalu diberikan kelapangan hati. Ini dijalankan dalam Quran Al-Talaq ayat 65. Hendaknya orang yang mempunyai keluluhan membuktikan nafkah menurut kemampuannya. Memberikan nafkah dari harta, sebagian harta yang dimiliki, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Manfaat sedekah sesuai ketentuan hadis dan Quran. Sedekah menghapus kesalahan dan mengangkat kepedihan sakaratul maut. Kedua, sedekah membuka pintu rezeki. Sedekah menjauhkan darinya panas api neraka. Sedekah menjadi pelindung di hari akhirat. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan saya akhiri dan terima kasih yang telah hadir di tempat ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.